Oke, kita akan mulai, kita punya pelajaran baru. Pelajaran barunya judulnya The Redeem. Dan The Redeem ini adalah, kata redeem adalah dibeli kembali ya. Dibeli kembali, dibebaskan dengan membayar bayaran untuk bisa diperoleh kembali. Dan biasanya dari perbudakan, jadi dibeli kembali. Kita mulai dengan Wahyu 14. Kita mulai dengan Wahyu 14 ayat 1. Di sini kita lihat di Bukit Sion, di Bukit Sion ada domba, domba Tuhan Yesus, dan bersama dengan Tuhan Yesus 144.000. Jadi 144.000 ini berada di Bukit Sion bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ayat 2, dan Yohanes mendengar suara dari surga, suara banyak air, seperti suara great thunder, dan dia mendengar suara kecapi-kecapi atau orang-orang yang memainkan kecapi dengan mereka punya kecapi ya, their harps. Dan mereka menyanyikan sebuah lagu yang baru di hadapan tahta, atau tahta Bapa ya. Jadi di Bukit Sion 144.000 sedang berada di hadapan tahta. Kita tahu cuma lokasi tahta cuma satu ya, Bapa dan Anak duduk situ. Dan tidak ada yang bisa belajar atau mengetahui lagu itu kecuali 144.000, dan 144.000 ini mereka di-redeem. Jadi dibeli kembali, diselamatkan, dibebaskan dari perbudakan dengan cara membeli tentu saja. Bukan cara menaklukkan perangan gitu, tapi dengan cara dibeli kembali dari bumi mereka ya. Jadi sekali lagi 144.000 ini berada di Bukit Sion di hadapan tahta, dan mereka ditebus, di-redeem dari bumi. Dan ayat 4, mereka lah yang tidak dicemarkan dengan wanita. Kita tahu wanita adalah gereja Babylon. Mereka virgins, murni. Mereka mengikuti domba kemanapun domba pergi. Inilah mereka yang di-redeem dari antara manusia. Kita akan lihat antara manusia artinya dari antara orang hidup. Dan mereka adalah buah-buah sulung pada Bapa dan domba. Jadi kita bisa lihat bahwa yang di-redeem sini, yang ditebus ini adalah 144.000. Okay? Jadi mereka punya lokasi yang kita kenal itu ialah di Bukit Sion, di hadapan Bapa. Dan mereka memegang kecapi dan memainkan kecapi itu. Mereka inilah yang di-redeem. Nah, kalau kata first fruit di sini ialah di Yakobus 1 ayat 18, first fruit itu kayak dia dibeget, kayak begotten kan. Dibegotten artinya ini firstborn. Kalau dibeget kan. Dan dibegetnya ayat ini dibilang dengan firman kebenaran, dan firman adalah benih. Artinya ini firstborn. Jadi mereka adalah firstborn. First fruit itu firstborn. Atau yang kita sudah mengerti sebagai born again. Dan karena mereka di Bukit Sion, jadi di Ibrani 12 ayat 22 dan 23 dikatakan, waktu kamu ke Bukit Sion, di lokasi di mana 144.000 berdiri dengan domba, di Yerusalem surga, itu adalah tempat di mana the General Assembly dan gereja firstborn. Artinya 144.000 ini firstborn. Firstborn ya. Jadi first fruit sama dengan firstborn. Dan firstborn artinya born again. Kan? Born again. Mereka adalah born again. Tentu saja Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus di Yohanes 3 ayat 3 dan 5 dikatakan,
kecuali kamu dilahirkan from above, kecuali kamu dilahirkan oleh Roh Tuhan firman kebenaran, kamu tidak akan melihat atau masuk dalam kerajaan surga atau berdiri di Bukit Sion. Jadi 144.000 ini mereka di Bukit Sion, di hadapan tahta, mainkan kecapi, dan mereka adalah orang-orang yang born again, bagian daripada gereja firstborn ini. Oke, lalu kita lanjut ke ayat 5. Oke, kita lanjut ke ayat 5. Di mulut mereka tidak ada bohong, karena mereka tanpa cacat kesalahan di hadapan tahta Bapa. Kita sudah tahu mereka berada di hadapan tahta Bapa, oke? Mereka di redeem, oke? Sekarang di Great Controversy halaman 647 kita lihat di sini, the Son of God, Tuhan Yesus, redeem. Jadi yang menebus ini, yang membayar mereka punya hutang adalah Tuhan Yesus tentu saja. Karena dialah yang redeem, ya, dia yang menebus. Dan Son of God ini redeem atau membayar kegagalan dan jatuhnya manusia. Jadi manusia punya kegagalan ini, hutang ini dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Jadi yang membuat orang-orang 144.000 ini di redeem adalah karena kegagalan dan kejatuhan mereka. Tapi kita tahu bahwa yang di-redeem artinya adalah semua orang yang masuk kerajaan surga, kan? Semua orang yang masuk kerajaan surga di-redeem. Nggak ada yang masuk kerajaan surga yang tidak di-redeem. Jadi yang redeem mereka yang masuk surga, yang tadi kita lihat adalah 144.000, adalah Tuhan Yesus. Lalu sekarang melalui pekerjaan atonement, mempersatukan manusia berdosa dengan Bapa kembali, Adam dikembalikan ke dominion pertamanya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Adam di-redeem, okay? Adam di-redeem. Karena waktu dibilang di sini bahwa Tuhan Yesus redeem kegagalan manusia, kita tahu Adam gagal dan Adam di-redeem. Jadi nggak bisa saya bilang bahwa 144.000 di-redeem, tapi Adam nggak di-redeem. Sementara Adam di-redeem. Oke, jadi kita lanjut lagi. Spirit of Prophecy Book 4. Kayu salib Kristus akan menjadi sains dan lagu daripada yang di-redeem selama-lamanya. Kayu salib Kristus ini akan menjadi sains, jadi sesuatu yang dipelajari, dan lagu nyanyian dari semua yang di-redeem untuk selama-lamanya. Artinya kalau kita lihat di sini bahwa yang di-redeem ini, yang adalah 144.000 tadi kan, ini di sini dikatakan Adam di-redeem. Adam di-redeem. Dan semua di sini, semua yang masuk kerajaan surga, ini semua di-redeem, kan? Di-redeem. Dan Kristus dimuliakan waktu mereka melihat Kristus disalibkan, kan? Jadi waktu disalibkan itu pekerjaan Bapa benar-benar untuk menyelamatkan manusia. Makanya gospel itu adalah kayak salib, kan? Di situ Tuhan Yesus dimuliakan, kan? Dan kalau kita lihat di belakang sini bahwa Tuhan Yesus, majesty-nya surga, dia menerima, dia punya penganiayaan, kematian, dan tuduhan-tuduhan, olok-olokan, agar orang berdosa bisa di-redeem. Nah, Roma 3:23, semua orang berdosa. Semua orang berdosa. Nggak ada yang masuk surga, nggak ada yang diselamatkan yang nggak berdosa. Artinya yang berdosa itu di-redeem. Yang berdosa itu di-redeem. Adam di-redeem, semua yang masuk surga di-redeem, orang berdosa di-redeem. Jadi 144.000 ini di-redeem. Jadi pertanyaannya, 144.000 ini
kelompok khusus yang di-redeem? Apakah mereka, kan dikatakan nggak ada yang bisa nyanyi lagu-lagu yang mereka nyanyikan, pengalaman mereka kan. Jadi kita mau lihat ini redeem ini siapa, dan apakah kita sudah bisa lihat bahwa dari yang dibilang 144.000 di redeem, tapi kalau bahasa redeemnya semua orang yang masuk surga di redeem. Kalau mereka adalah first fruit, first born again, semua orang yang masuk surga harus first fruit born again kan. Jadi semua yang dibilang tentang 144.000 jauh ini berlaku untuk semua orang yang masuk kerajaan surga. Oke, bedanya tadi dikatakan bahwa hanya mereka yang bisa nyanyi. Jadi apakah bisa saja bahwa dari semua yang di-redeem, ini kelompok tertentu yang termasuk bisa di-redeem karena ada sesuatu yang mereka alami yang tidak dialami yang lain. Oke. Jadi di sini tidak ada selain 144.000 yang bisa mempelajari lagu itu. Oke. Jadi ini menunjukkan bahwa dari semua yang di-redeem, hanya 144.000 yang bisa mengetahui lagu itu. Karena lagu itu adalah lagu pengalaman mereka. Nah, mari lihat, apa pengalaman mereka yang tidak dialami selain mereka, betul? Pengalaman yang tidak ada yang lain yang pernah mengalaminya. Oke, jadi kita bisa mengerti bahwa 144.000 ini punya pengalaman nggak dialami selain 144.000 kan. Jadi kalau di redeem, semua orang yang masuk surga di redeem. 144.000 di redeem. Tapi 144.000 dibilang ada pengalaman, dan pengalaman itu menjadi lagu yang hanya mereka bisa nyanyikan, yang hanya pengalamannya mereka alami dan tidak ada selain mereka yang mengalaminya. Mereka mengikuti domba kemana saja domba pergi. Dan mereka ini ditranslate, artinya diangkat ke surga dari antara orang hidup. Artinya mereka ini bukan orang yang mati, dari antara orang hidup. Artinya mereka nggak mengalami kematian. 144.000. Sementara kita lihat Adam harus dibangkitkan. Adam harus dibangkitkan. Dan orang-orang yang lain banyak sekali dari Adam sampai akhir zaman yang harus dibangkitkan. Sementara mereka ini diangkat ke surga tanpa mengalami kematian karena mereka diangkat dari antara orang hidup. Jadi kita bisa lihat ada perbedaan di sini. Dan mereka diperhitungkan sebagai first fruit, atau yang kita sudah baca tadi adalah firstborn atau born again ya. Mereka ini juga yang pengalaman mereka yang nggak pernah dialami orang lain, mereka keluar dari Great Tribulation. Okay. Di Matius 24 ayat 21 kan dikatakan Great Tribulation adalah Daniel 12 ayat 1, yaitu time of trouble, Jacob's trouble. Okay. Artinya betul, hanya mereka yang melewati Great Tribulation atau Jacob's time of trouble, yang nggak pernah dialami dunia sebelumnya. Dan mereka harus bertahan dan melewati pengalaman Jacob times of trouble. Dan mereka berdiri di bumi tanpa perantara yang berdiri di bilik Maha Kudus, sementara kutuk Tuhan dicurahkan. Okay. Jadi kita bisa lihat bahwa 144.000 ini punya pengalaman nggak dialami siapa-siapa selain mereka. Jadi walaupun semua di-redeem, termasuk Adam di-redeem, tapi 144.000 ini, tapi yang lain tidak melewati times of trouble ini, atau time of trouble, Great Tribulation. Hanya, dan Adam juga nggak diangkat ke surga hidup-hidup, dia harus dibangkitkan dengan yang lain kan. Jadi kita lihat di sini bahwa ada perbedaannya untuk redeem 144.000 dengan yang lain. Okay. Nah, lalu kita sekarang ke Wahyu 15. Kita lihat di sini ya.
Di sini waktu Miss White tulis ini, dan ini di Great Controversy, waktu Miss White tulis ini, waktu bilang inilah first fruit unto God and the Lamb, Miss White kutip Wahyu 15 ayat 2 dan 3, lalu 14 1 sampai 5. Oke, tadi kita udah baca 14 1 sampai 5, lalu 15 2 dan 3. Jadi saya mau ambil 15 2 3-nya. Jadi Miss White kutip ini bicara tentang 144.000 kan? Yang mengalami pengalaman yang nggak dialami siapa saja, oke? Dan inilah 144.000-nya, 15.2. Dan saya melihat seperti ada lautan kaca campur dengan api, ini lautan kacanya. Dan mereka yang mendapatkan kemenangan terhadap beast, oke, beast ini tentu saja hanya umat Tuhan yang di akhir zaman ini yang mengalami beast ini kan. Dan over dia punya image, dan dia punya mark, dan number daripada namanya, berdiri di lautan kaca. Nah, ini dia, kita sudah lihat tadi kan. Jadi ini 144.000. Dan memiliki harps of God. Okay. Jadi, dan kita sudah tahu 144.000 berdiri di situ. Jadi pertanyaan saya, apakah yang lain tidak berdiri di lautan kaca? Okay. Walaupun semua di redeem, tapi sejauh ini kita baca bahwa hanya 144.000 yang berdiri lautan kaca di hadapan Bapa kan, dan memiliki kecapi dan menyanyikan lagu Musa dan lagu domba. Oke. Jadi sejauh ini cocok semua kan, kalau kita bisa lihat dia punya urutan sejauh ini. Lalu kita lanjut lagi ke Great Controversy 648. Juru selamat atau Tuhan Yesus menuntun dia, dan ini bicara tentang Adam ya, menuntun Adam ke pohon kehidupan. Ini waktu sudah kembali lagi, sudah diselamatkan, sudah di-redeem, kembali ke pohon kehidupan dan memetik buah yang mulia ini dan bilang kepada Adam, makan. Wow. Dan Adam sekarang melihat di sekitar dia, dan dia melihat banyak daripada keluarganya yang di-redeem. Artinya ini semua yang selamat dong kan? Karena yang di-redeem kita tahu adalah semua yang selamat. Dan ini adalah keluarganya Adam. Sebagaimana Adam di-redeem, keluarganya Adam di-redeem, betul? Jadi ini semua keluarganya Adam. Berdiri di paradise-nya Bapa. Dan dia melemparkan dia punya mahkota yang berkilau-kilauan di kakinya Tuhan Yesus. Dan jatuh di dadanya dan memeluk juru selamatnya atau penebusnya. Lalu dia memegang dia punya kecapi emas ini dan mulai memainkannya dan menyanyikan worthy, worthy, worthy is the lamb that was slain. Layaklah, layaklah, layaklah domba yang disembelih dan hidup kembali. Lalu setelah dia nyanyikan, dia mainkan itu Adam, family-nya Adam, keluarganya Adam. Nah, siapa keluarganya Adam? Semua yang di bumi ini kan? Nggak ada yang di bumi ini bukan keluarganya Adam. Dan semua keluarganya Adam di apa? Di redeem. Semua keluarganya Adam di redeem. Dan keluarganya Adam semua mengambil kecapinya dan melemparkan mahkota mereka di kaki Tuhan Yesus, dan mereka tunduk di hadapan dia dengan penuh adoration, kehormatan dan kekaguman lah. Jadi kita bisa lihat bahwa semua keluarganya Adam ada kecapi. Karena semua keluarganya Adam main kecapi. Sementara tadi kita lihat bahwa yang ada kecapi siapa? 144.000. 144.000 ada kecapi. Tapi sekarang dibilang semua Adam punya keluarga. Semua Adam punya keluarga mainkan kecapi. Semua mereka mainkan kecapi. Jadi yang berdiri di
lautan kaca tadi memiliki kecapi. Tapi kita bisa lihat bahwa, well, apakah semua melewati time of trouble? Apakah semua menang terhadap beast? Well, jawabannya enggak kan? Jawabannya enggak. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Pertemuan atau persatuan antara Adam dengan Tuhan Yesus disaksikan oleh malaikat-malaikat yang menangis waktu Adam jatuh. Jadi malaikat yang menangis, sedih melihat Adam jatuh dulu, sekarang melihat reunion antara Adam dengan Tuhan Yesus. Bayangkan Adam yang pertama diciptakan ketemu lagi dengan penciptanya. Dan bersukacita waktu Tuhan Yesus setelah kebangkitannya naik ke surga dan membukakan kubur dari semua yang percaya akan namanya. Nah, semua yang percaya akan namanya siapa? Keluarganya Adam. Termasuk Adam. Kan? Sekarang mereka melihat pekerjaan redemption berhasil. Nah, kita bisa lihat bahwa pekerjaan redemption berlaku bagi semua yang diselamatkan. Nggak ada yang masuk ke surga yang nggak perlu diselamatkan. Kan? Jadi, dan dikatakan yang di-redeem ini, yang diselamatkan, termasuk orang-orang yang kuburnya terbuka. Artinya yang diselamatkan bukan hanya yang naik ke surga hidup-hidup, tapi termasuk juga yang dibangkitkan. Yang dibangkitkan pun redeem. Tapi tentu saja enggak melewati time of trouble. Tidak melewati time of trouble. Dan tidak harus berjuang, berdiri teguh, dan tidak ditaklukkan, malahan menaklukkan beast image dengan the number of his name. Okay. Tapi kalau bicara redeem, semua di redeem. Yang mati dan yang nggak pernah mati pun semua di redeem. Okay. Lalu kita lanjut lagi. Di Great Controversy, di sini dikatakan, di mulut mereka, mereka tidak ada bohong. Mereka itu dan mereka ini berdiri di hadapan Bapa, di hadapan Bapa. Nah, kita lihat ya, ini lanjutan ya. Ini Great Controversy 648 paragraf 2, sekarang 648 paragraf 3, oke? Paragraf 3. Jadi kita lanjut ini, ceritanya lanjut. Jadi setelah kita lihat keluarganya Adam, ini kita lihat dia punya alur cerita ya. 648, Adam dengan keluarganya di redeem. Adam dan keluarganya di redeem, dan semua termasuk Adam ada kecapi. Jadi bukan hanya yang tadi dibilang di Bukit Sion yang dibilang 144.000 ini yang ada kecapi, semua ada kecapi. Dan bukan hanya yang lewat time of trouble yang di redeem, semua di redeem. Lalu termasuk orang-orang yang keluar dari kubur, semua di redeem. Itu keluarganya Adam semua. Yang nggak mengalami kematian, dan kematian itu semua keluarganya Adam. Nggak ada yang datang dari sini, dari planet yang lain yang bukan keturunannya Adam kita, dan Adam dan Hawa. Okay? Semua. Lalu kita lanjut di paragraf 3. Di mulut mereka nggak ada guile. Sekarang saya tanya, di mulut siapa? Siapa punya mulut? Di mulutnya family of Adam. Betul? Kita lihat kan? Karena dilihat di sini, ini reuni ini antara Adam dan Tuhan Yesus, dan disaksikan oleh semua family of Adam, termasuk yang keluar dari kubur, dan di mulut mereka, semua di mulut mereka adalah di mulut mereka yang adalah family-nya Adam. Enggak ada bohong. Enggak kedapatan kesalahan di hadapan Bapa. Dan mereka semua di hadapan tahta Bapa. Oke. Di hadapan tahta, semuanya di hadapan tahta Bapa. Kita lihat dia punya konteks 6481, 6482, 6483. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Tadi di 15.2 kita lihat bahwa mereka yang berdiri di lautan kaca pegang kecapi, lalu kita bisa lihat bahwa semua pegang kecapi. Kalau semua pegang kecapi artinya semua nyanyi. Dan nyanyi apa? Nyanyinya lagu Musa dan lagu domba. Artinya semua bisa nyanyi lagu domba, lagu Musa.
Tapi pertanyaannya, nggak semua lewat tribulation, nggak semua lewat dia punya beast kan, nggak semua. Jadi kita bisa lihat pelan-pelan dari kutipan-kutipan ini, tambah lama tambah banyak persamaannya antara 144.000 ini dengan semua keluarganya Adam tuh. Tapi kita bisa lihat bahwa selain 144.000 ini yang melewati time of trouble, nggak ada yang dialami yang lain kan. Selain mereka, nggak ada yang dialami. Tapi persamaannya tambah lama tambah banyak kita lihat. Karena dikatakan di mulut semua family of Adam, nggak ada gayal di hadapan Bapa. Artinya kalau di hadapan Bapa, mereka semua family Abraham berdiri di hadapan tahta Bapa. Yang tadi kita lihat adalah 144.000, tapi sekarang semua keluarganya Adam berdiri di hadapan tahta Bapa. Semua, lalu kita lihat ya. Dan mereka menyembah Dia siang dan malam di dalam Ka'bahnya Bapa. Di dalam Ka'bahnya Bapa, okay? Di dalam Ka'bahnya Bapa, semua keluarganya Adam di dalam Ka'bahnya Bapa. Okay? Nanti kita lihat itu. Oke, lalu kita lihat di sini Wahyu 14 ayat 5 kan? 14:5 bilang mereka tanpa cacat di hadapan Bapa di dalam Ka'bahnya. Nah, kita di Testimoni 1:6-8 kita lihat di Bukit Sion, kita tahu di Bukit Sion 144.000 kita sudah mendekat Bukit Sion katanya, sudah bilang. Dan di gunung ada Ka'bah yang mulia, ini Ka'bahnya. Dan ada 7 gunung yang lain, banyak bunga-bunga yang indah. Dan di saat kita sudah mau masuk ke temple, ini temple ya. Waktu kita sudah mau masuk ke temple Ka'bah, di mana di dalam Ka'bah itu ada tahta Bapa, Tuhan Yesus mengangkat tangan, bersuara dengan suara yang merdu. Dia bilang apa? Hanya 144.000 yang masuk ke Ka'bah. Lalu kita semua berseru, haleluya. Nah, hanya 144.000 masuk Ka'bah. Sekarang saya mau tanya, Miswai tulis di sini, kita lihat ya, keluarga Adam semuanya. Keluarga Adam termasuk yang dibangkitkan dari kubur, semuanya. Semua yang percaya, keluarga Adam. Dan waktu bicara keluarga Adam, semua keluarga Adam nggak ada gayal. Semua keluarga Adam di hadapan tahta. Dan di mana tahtanya? Tahtanya di dalam temple. Dan dibilang hanya 144.000 yang masuk ke temple. Sementara semua keluarganya Adam di hadapan tahta di dalam temple. Jadi apa maksudnya? Berdasarkan kutipan ini, semua 144.000. Semuanya adalah 144.000, karena biasanya kita lihat hanya 144.000 di dalam Ka'bah, sementara di Great Controversy bisa dibilang semua keluarganya Adam di temple. Apakah cuma orang-orang di akhir zaman family of Adam? Enggak. Family Adam itu Adam, Hawa, semua orang di bumi ini keluarganya Adam. Dan semua orang di bumi ini yang selamat adalah keluarganya Adam di hadapan tahta Bapa di dalam Ka'bah, dan hanya 144.000 yang bisa berada di dalam Ka'bah. Saya lihat. Artinya semua yang selamat apa? 144.000. Tapi pertanyaannya, apakah semua yang di dalam Ka'bah melewati Great Tribulation? Apakah mereka harus menghadapi beast image dan dia punya name, dengan dia punya sign, semua itu? Enggak. Jadi bagaimana kita bisa reconcile itu? Bagaimana kita bisa lihat? Katanya cuma 144.000 yang melewati time of trouble. Yang lain enggak. Tapi kenapa semuanya di dalam Ka'bah? Padahal yang masuk hanya 144.000. Nah, kenapa demikian? Nah, mari lihat ya. Mari lihat dia punya konteks. Dan di sini bahwa hanya mereka
hanya ada tentu saja 144.000. Jadi ada orang-orang, kalau semua 144.000 di Ka'bah, ada 144.000 yang melewati time of trouble, tapi bukan berarti bahwa semua 144.000 melewati time of trouble. Jadi waktu dia bilang, nggak ada selain 144.000 bisa belajar lagu itu. Well, lagu kemenangan Musa ini dinyanyikan semua tadi, kecapinya. Dinyanyikan semua. Lalu mereka keluar dari Great Tribulation. Artinya, Great Tribulation ini adalah orang-orang yang lewat Great Tribulation, yang time of trouble Jacobs, dan mereka adalah bagian dari 144.000, tapi bukan mereka lah 144.000-nya, lalu yang lain tidak. Jadi semua yang selamat adalah 144.000. Dan dari kelompok 144.000, ada yang melewati Jacob times of trouble. Bagaimana kita bisa jawab itu? Jawabnya adalah begini. Di sini dikatakan apa? Nggak ada yang pernah mengalami mereka alami, kan? Nggak ada. Nggak ada yang pernah mengalami, nggak ada yang mengalami yang mereka pernah alami. Tapi yang mengalami time of trouble hanya sebagian dari seluruh 144.000. Okay. Jadi mari lihat sini. Lalu Yesus bilang apa? Mereka semua ini keluarganya Adam. The family of Adam. Artinya, di semesta alam ini nggak ada selain keluarganya Adam yang pernah mengalami ini. Karena Miswat ngomong tentang dia punya family yang redeem, kan? Dari semua makhluk ciptaan bumi-bumi yang diciptakan, nggak ada selain keluarganya Adam yang mengalami ini, yang melewati time of trouble, yang dianiaya, dan semua itu. Cuma keluarganya Adam. Jadi ini nggak bilang bahwa hanya 144.000 yang melewati time of trouble, tapi yang dibilang adalah hanya keluarganya Adam. Dan waktu dibilang keluarganya Adam, hanya bagian daripada keluarganya Adam. Kalau bilang keluarga Adam, bukan berarti semua dari keluarganya Adam, tapi karena ada dari keluarganya Adam yang lewat time of trouble, hanya keluarganya Adam tanpa bilang semuanya, karena ini dibandingkan dengan seluruh semesta alam, bumi-bumi yang lain yang nggak pernah mengalaminya. Dari mana saya tahu itu? Karena 144.000 semua masuk di dalam temple. Sementara dibilang hanya 144.000 yang bisa masuk ke temple ini. Artinya semua 144.000 yang dari bumi ini, semua yang dari bumi ini, semua 144.000. Tapi dari 144.000, ada yang lewat time of trouble, dan karena ada yang lewat time of trouble dan mengalami kehidupan tanpa perantara di kabar di surga, hanya dari kelompok Adam punya keluarga lah yang bisa dibilang melewati time of trouble-nya. Bukan berarti bahwa hanya mereka 144.000. Makanya Misway punya konteks apa? Ini keluarganya Adam. Inilah hanya keluarganya Adam yang bisa mengerti tentang lagu itu semua itu. Karena mereka mengalami sesuatu yang dunia lain. Keluarga-keluarga, saya nggak tahu namanya Adam di sana ya. Keluarga Adam di bumi lain dan Hawa di bumi lain nggak pernah mengalami yang dialami oleh keluarganya Adam di sini. Artinya siapa yang diridim? Waktu dibilang diridim adalah siapa? Semua keluarganya Adam. Semua dan semua keluarganya Adam adalah 144.000. Yang hidup-hidup naik ke surga dan yang melewati kematian itu 144.000. Dan waktu dibilang bahwa hanya mereka yang mengalami itu bicara bukan spesifik mereka di akhir zaman, ini bicara tentang keluarganya
Adam dibandingkan dengan bumi-bumi yang lain yang mengalami pengalaman ini. Oke, kita lanjut. Jadi kita ulang lagi di sini. Keluarganya Adam, semua yang keluarga Adam lakukan, 144 lakukan kan? Yang orang mati dibangkitkan, dilakukan juga oleh yang nggak perlu dibangkitkan karena nggak pernah mati. Lalu mereka semua, sementara dibilang keluarganya Adam, mereka semua nggak ada gael. Oh, ini 144 punya. Mereka semua hadapan Bapa, 144 punya. Mereka sembah Dia siang dan malam di dalam Ka'bahnya. Ini 144 punya. Artinya semuanya 144 dan hanya dari kelompok 144 inilah dibandingkan dengan bumi yang lain yang bisa mengalami pengalaman yang dialami mereka. Okay. Nah, sekarang mari kita lihat ke buku A Word to the Little Flock. Okay. Word WLF, nggak tahu teman-temannya. Dan kita lihat di sini, dia melihat ke kubur daripada umat Tuhan yang sedang tidur. Lalu dibilang apa? Bangun, bangun, bangun. Kamu yang tidur di debu, bangkit. Jadi Tuhan Yesus memanggil umatnya yang di saat mereka hidup, mereka setia sampai mati kan. Bangun, bangun, bangun. Lalu ada gempa bumi yang besar. Kuburan-kuburan terbuka. Orang-orang mati keluar dan dijubahi dengan immortality. Lalu 144.000 berseru. Okay. Jadi berseru artinya 144.000 ini adalah orang-orang yang sedang hidup. Orang-orang yang sedang hidup ya. Waktu melihat bahwa keluarga mereka, teman mereka, keluarga dalam Kristus mereka dibangkitkan. Kan? Mereka dibangkitkan. Lalu bilang haleluya. Nah, kalau kita lihat ya 144.000 selalu bilang apa? Haleluya. Di Early Writings 14 kita tahu juga mereka bilang apa? Haleluya. Kan? Dan sekarang mereka lihat, wah teman-teman mereka yang sudah terpisah oleh kematian. Di saat yang sama dirubahkan dan diangkat bersama-sama ketemu Tuhan Yesus di udara atau di langit kan. Jadi 144.000 ini dipersatukan dengan orang-orang yang baru dibangkitkan. Orang-orang dibangkitkan. Dan kita sudah tahu berdasarkan kutipan di atas bahwa orang-orang yang dibangkitkan ini adalah bagian daripada 144.000 yang sekarang sudah menjadi manusia kembali karena sebelum itu adalah debu. Baik, terus di WLF. Baik. Lalu kita terus ke WLF 14.3 kan? Masih terus WLF 43. We all, kita semua. Nah, kalau we all apa? We all artinya 144.000 tambah yang baru dibangkitkan. Okay? Jadi dibangkitkan tambah 144.000. Lalu sekarang we all artinya we all adalah 144.000 termasuk orang-orang yang baru dibangkitkan. Karena kita sudah establish tadi bahwa semua orang 144.000 masuk ke awan bersama-sama. Dan 7 hari naik ke lautan kaca. Ini kan ingat yang berdiri di lautan kaca tadi siapa? Hanya 144.000, betul? Dan kita harus tahu tadi berdasarkan kutipan di atas semua itu. Waktu Tuhan Yesus bawa mahkota yang diletakkan di kepala kita. Kepala kita siapa? We all. Artinya semua dapat mahkota dan semua sedang menuju ke lautan kaca dan hanya 144.000 yang di lautan kaca. Dan 144.000 we all ini adalah semua yang hidup digabung dengan yang baru dibangkitkan tadi. Lalu Miss White kutip dari 2 Esdras 2:43. Miss White kutip dari sini. Miss White kutip dari 2 Esdras. Nah, Esdras itu Ezra, buku Ezra. Buku Ezra yang namanya kita kasih lihat ya. Karena Miss White kutip dari situ, jadi kita mau lihat kenapa Miss White kutip. Saya nggak mau kutip dari sesuatu yang bukan dikutip Miss White, tapi kalau dia kutip, oke, kita lihatlah kutipannya kan. Esdras ini adalah
Apocrypha ya. Kalau Apocrypha itu adalah tulisan-tulisan yang orang bilang, oh ini tambahan-tambahan atau apa. Pokoknya tulisan-tulisan di luar Alkitab, tapi kuncinya Miss White kutip dari situ. 2 Esdras 243. Jadi saya ambil dari 2 Esdras 2. Okay, kita ambil yang King James Version. Lalu kita lihat ayat 43-nya waktu Miss White tulis itu. Jadi waktu Miss White tulis ini dia WLF, dia kutip 2 Esdras, lalu saya mau lihat 2 Esdrasnya. Dan di tengah-tengah mereka ada makhluk yang muda, yang tinggi, lebih tinggi dari yang lain, dan di setiap kepala mereka, dia makhluk tinggi, kita tahu siapa makhluk tingginya, Tuhan Yesus kan, dia menempatkan mahkota-mahkota. Kan? Jadi Miss White kutip, waktu dia tulis ini, waktu dia tulis bahwa ada Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus, ini kan Tuhan Yesus meletakkan mahkota di kepala kita. Esdras bilang, 2 Esdras bilang, atau Ezra ya, bisa bilang Ezra juga, bahwa itu makhluk ini. Jadi Ezra lihat dalam visionnya, makhluk itu Tuhan Yesus meletakkan di kepala kita. Semua mahkota. Jadi sama kan? Konteksnya sama. Oke. Lalu kita kembali ke WLF. Dia berikan harps of gold dan palms of victory. Dia berikan kecapi dari emas dan daun palm kemenangan. Yang kita tahu kalau nggak salah si Enoch pegang itu kan. Lalu habis itu Miss White kutip Wahyu 15 ayat 2 dan Wahyu 7 ayat 9. Jadi saya melihat ya, kita semua ialah konteksnya yang hidup dan yang mati bergabung, lalu semuanya diletakkan di atas kepalanya mahkota, semuanya terdiri dari yang hidup dan mati. Lalu di 2 Esdras, betul, Miss White kutip di situ, benar. Lalu kita lanjut lagi di WLF, yang hidup dan yang mati sudah ketemu di surga, dia berikan kepada kita kecapi dan palms of victory. Lalu Miss White kutip 15.2 dan Wahyu 7.9. Mari kita lihat 15.2. Dan saya melihat di lautan kaca yang campur dengan api, mereka yang menang terhadap beast. Tunggu. Kalau mereka yang menang terhadap beast, orang mati nggak menang terhadap beast, betul? Betul? Orang nggak mati. Betul. Orang mati nggak menang terhadap beast karena ini hanya yang hidup-hidup kan. Jadi bagaimana jawabnya? Ini bicara tentang siapa? Ini adalah 144.000 bagian 144.000 yang menang over beast, tapi bukan berarti selain mereka bukan 144.000. Dan untuk bilang hanya pengalaman mereka, ini bicara tentang hanya pengalaman daripada keluarganya Adam yang mengalami ini. Ini bukan bilang 144.000 yang mengalami beast ini, hanya mereka yang alami ini. Ini bicara tentang hanya keluarganya Adam yang mengalami ini, walaupun enggak semua keluarganya Adam mengalami beast. Adam enggak, betul? Adam dan hanya kita yang di akhir zaman lah yang sedikit lagi akan melewati ini. Tapi bukan berarti bahwa hanya yang di akhir zaman yang 144.000. Hanya yang di akhir zaman yang berhadapan dengan beast, tapi semua 144. Dan waktu dibilang pengalaman ini hanya pengalaman mereka, ini bukan dibilang hanya mereka yang di akhir zaman, ini hanya keluarganya Adam dibandingkan dengan keluarga-keluarga Adam di bumi yang lain yang nggak pernah jatuh. Okay? Kenapa? Karena semua diberikan harps of gold dengan palms of victory. Dan Miss White kutip 15.2. 15.2 ya. 15.2 semua. Lalu Miss White kutip 7.9. 7.9. Dan 15.2 di lautan kaca. Di lautan kaca. Kita tahu hanya 144.000 di lautan kaca. Dan siapa di lautan kaca? 7.9 Miss White kutip. Siapa 7.9 di lautan kaca? Setelah ini saya melihat jumlah yang tidak bisa terhitung. Semua bangsa, semua bahasa berdiri di hadapan tahta. Di hadapan tahta harus di dalam tempel. Ingat?
Dan mereka semua ada palms di tangan mereka, termasuk jumlah yang tidak bisa terhitung. Betul? Artinya bukan termasuk jumlah yang tidak terhitung ini adalah semua yang selamat, dan dari semua yang selamat ada yang melewati beast dengan time of trouble. Ada yang melewatinya. Sehingga hanya keluarga ini, keluarga Adam lah yang mengalami semua ini. Tapi bukan berarti bahwa hanya kelompok tertentu, tapi hanya dari keluarga Adam dibandingkan dengan semua di bumi, di semesta alam ini yang mengalaminya. Jadi Miswar bilang apa? Ini dia, Miswar bilang bahwa 144.000 adalah jumlah yang tidak bisa terhitung. Nah, kalian tentu akan tanya, bukankah ada jumlah yang bisa terhitung? Itu pelajaran kedua. Pelajaran kedua tentang jumlah yang terhitung. Tapi 144.000 adalah jumlah yang tidak bisa terhitung. Yang dibilang kepada Abraham, coba lihat ke langit. Coba hitung dia punya jumlah bintang. Lalu apa? Itulah 144.000-nya. Itulah yang akan diselamatkan. Itulah keturunan yang akan masuk kerajaan surga. Itu dia. Yang kamu gak bisa hitung itu, itulah 144.000. Artinya, apakah Abraham bisa hitung jumlahnya? Enggak. Dan kalau Abraham nggak bisa hitung jumlahnya, artinya jumlah 144.000 itu adalah simbol. Pelajaran kedua, kita akan belajar apa arti simbol itu kan. Oke, kita lanjut lagi di WLF. Di sini, lihat ini. Di sini, di Sea of Glass. Nah, di Sea of Glass tadi siapa? Miswar bilang, semua. Kita semua di Sea of Glass. Di Sea of Glass semua termasuk, bukan nggak bisa termasuk lagi, semua 144.000. Ini kan dibilang di sini Sea of Glass 144.000. Tapi 144.000 ini siapa? Semua yang jumlahnya nggak bisa terhitung. Dan ada yang memiliki mahkota yang berkilau-kilauan, ada yang nggak terlalu berkilauan, ada yang kayaknya penuh dengan bintang, ada yang nggak sepenuh bintangnya. Semua puas dengan sempurna dengan mahkota mereka. Dan mereka semua dijubahi dengan jubah kemuliaan putih dari pundak mereka sampai ke kaki mereka. Sampai kaki mereka. Lalu setelah Miswar bilang di lautan kaca 144.000, setelah Miswar bilang di lautan kaca 144.000, di ujungnya dia taruh apa? Wahyu 7 ayat 9. Apa Wahyu 7 ayat 9? Jumlah yang tidak bisa terhitung. Itulah 144.000 yang bukan jumlah, tapi simbol daripada jumlah yang tidak terhitung, yang berdiri di lautan kaca. Okay? Nah, sekarang kita lanjut lagi. Dan di tangan mereka apa? Mereka berdiri di tahta Bapa, dan tahta Bapa di dalam Ka'bah, dan hanya 144.000 yang masuk dalam Ka'bah. Lalu Miswar lanjut lagi. Malaikat di sekeliling kita waktu kita baris ke lautan kaca, ke pintu gerbang kota itu. Tuhan Yesus mengangkat tangannya yang mulia dan meletakkan, memegang pintu gerbang dan membukakan pintu gerbang dan bilang kepada kita, kamu sudah mencuci jubah kamu dengan darahku. Kamu berdiri teguh untuk kebenaranku. Masuklah. Masuklah. Wah, bukan main. Nggak lama lagi ini saudara-saudara. Kita semua baris dan kita semua rasa bahwa kita memang patut berada di kota itu. Jadi bukan kayak, kayaknya saya nggak matut sini. Yang tadi pagi kita bilang kan. Di sini kita melihat pohon kehidupan dan tahta Bapa. Tunggu. Kalau kita lihat, tahta Bapa ya. Kalau kita lihat tahta Bapa, kita tahu tahta Bapa dalam Ka'bah. Dan kita bisa lihat. Dan yang masuk siapa? Semua. Apakah ada yang di luar pintu gerbang? Enggak. Baik. Dan kita lihat di situ ada Wahyu 22 ayat 1 kan, bisa dikutip. Ada sungai yang murni, airnya jernih, dan di dua tepinya ada pohon kehidupan. Dan dia punya
cabang dari satu tepi ke tepi yang lain kan. Dan dia punya sungai jernih sampai kelihatannya seperti kaca warna emas, saking jernihnya waktu masuk kota Tuhan itu. Okay. Nah, sekarang kita mau ulang lagi. Kita mau ke 2 Esdras, tapi kita mau mundur sekarang. Kita mau mundur ke 2 Esdras, tadi kan di slide kutip 43, sekarang kita mau mulai dari 38. 2 Ezra ya. 38 bilang, bangkitlah dan berdiri, lihat jumlah dari mereka yang dimeteraikan di dalam feast-nya Tuhan. Nampaknya di surga ada feast ya. Of course. Of course, bukan satu keheranan itu untuk orang yang belajar kan. Oke, jadi lihatlah, dibilang, lihatlah, Ezra tulis, lihatlah jumlah dari mereka yang dimeteraikan. Oh, kita tahu jumlahnya berapa? Saya mendengar jumlah daripada mereka yang dimeteraikan adalah jumlahnya 144.000. Okay. Nah, kita sudah tahu, tadi 144.000 nggak bisa dihitung kan? Jadi kenapa dibilang jumlah? Sekali lagi, itu pelajaran bagian kedua. Kenapa jumlah terhitung, tapi nampaknya tidak terhitung. Artinya itu simbol. Lalu kita lanjut lagi. Ayat 39. Yang sudah meninggalkan bayang-bayang bumi. Bayang-bayang kegelapan ya. Dan sudah menerima jubah kemuliaannya Tuhan. Inilah jumlah yang dimeteraikan 144.000 ini. Lalu Ezra 2 ayat 40 dikatakan, ambillah jumlah itu. Dibilang, ambillah jumlah itu. Oh Sion. Ingat Sion? Siapa yang di Sion? 144.000. Take thy number. Ambillah mereka yang jumlahnya 144.000 oh Sion. Okay. Yang mereka ditutupi dengan jubah putih dan dipenuhi dengan hukum Tuhan atau roh Tuhan. Nah, kalau bilang ambillah jumlah Sion, lihat ini, 2 ayat ini. Satu Sion, dibilang jumlahnya 144.000. Kalau ke Wahyu. Jadi Ezra bilang, ambillah jumlah Sion, jumlahnya 144.000, dan di Sion 144.000. Semuanya di situ. Lalu ayat 41. Jumlah daripada anak-anakmu yang engkau sangat inginkan, rindukan. Jumlah sudah digenapi. Jadi jumlahnya sudah digenapi. Lihatlah kuasa daripada Tuhan agar umat-umatmu, jumlahmu, yang sudah dipanggil dari awal. No, dari awal. Apakah jumlah itu hanya di akhir zaman atau dari awal? Dari awal. Artinya, kalau dari awal, apakah semua melewati Jacob time of trouble? Enggak. Dan jumlah 144 itu adalah semua dari awal. Siapa dari awal? Siapa awal? Adam. Ini bicara tentang keluarga Adam yang dilambangkan 144.000 yang jumlahnya sebenarnya nggak terhitung. Dari awal. Dari awal. Mari kita lihat dari awalnya. Apa yang dibilang dari awal di sini? Okay. Bicara dari awal. Dari awal adalah rencana Bapa bahwa melalui gerejanya akan dipantulkan ke dunia kepenuhan dan kuasanya. Anggota-anggota gereja firstborn yang telah dipanggil dari kegelapan ke dalam terang akan memantulkan kemuliaannya. Dari awal. Apakah hanya orang-orang di akhir zaman gerejanya Tuhan yang memantulkannya atau dari awal? Dan jumlah itu apa? Dari awal. 144.000 adalah semua orang yang selamat dari awal. Dan siapa awal? Adam. Kita lihat lagi dari Acts of Apostles from the beginning. Dari awal. Jiwa-jiwa yang setia yang terdiri dari gereja di bumi. Apa ini? In every age. Dari segala zaman. Dari segala zaman. Nggak bisa dibilang cuma di akhir zaman, 144.000. 144.000 adalah orang-orang dari segala zaman adalah Tuhan punya watchman. Ini dia. Jadi cocok dengan Ezra
Dan Miss White kutip dari 2 Ezra ini kan. Ya, kutip. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau dari awal jumlahnya nggak bisa dihitung. Sekali lagi, kenapa dan dibilang hanya mereka yang melewati time of trouble ini bicara tentang pengalamannya Adam punya keluarga yang adalah bagian daripada 144.000 dibandingkan dengan keluarganya Adam di bumi lain yang nggak pernah mengalami ini. Ini bukan bicara hanya kelompok di akhir zaman lah 144.000 yang mengalami ini, yang lain nggak mengalami ini. Oleh sebab itu bukan 144.000. Padahal 144.000 itu dari awal nggak bisa dihitung jumlahnya. Makanya dibilang 144.000 firstborn, apakah cuma di akhir zaman yang dilahirkan kembali? Apakah cuma yang di akhir zaman yang ditebus, diredeem? Enggak. Okay. Lalu, jadi kita ulang lagi ya. Kita lihat ulang lagi, dia bilang jumlahmu yang dimeteraikan 144.000. Jumlah di Sion 144.000. Jumlahnya dari awal sudah digenapi 144.000. Lalu Ezra lanjut ke ayat 42. Dan saya Ezra melihat di Bukit Sion. Lihat tadi di Bukit Sion. Di Bukit Sion ada berapa? 144.000. Dan 144.000 dari awal semua hidup nggak mati dan lewat mati semua. Lalu dia bilang apa? Saya lihat di Bukit Sion a great people yang nggak bisa dihitung jumlahnya. Siapa di Bukit Sion? 144.000. 144.000 bisa dihitung jumlahnya? Nggak bisa. Nggak bisa dihitung jumlahnya. Ini dia Wahyu 14:1. Dan saya melihat domba dan 144.000 di Bukit Sion. Ini dia. Dan dibilang di Bukit Sion ada jumlah yang tidak bisa dihitung. Sementara di sini dibilang jumlahnya 144. Saya bisa hitung. Artinya 144.000 itu simbol daripada jumlah yang tidak bisa dihitung. Ini Wahyu 17:9. Saya melihat jumlah great, no man could number. Great multitude. Jumlah yang banyak yang nggak bisa dihitung. Dan ini semua berdiri di Bukit Sion. Jadi 144.000 adalah semua orang yang masuk surga. Semua. Nggak ada yang masuk yang bukan 144.000. Dan hanya 144.000 ini dibandingkan dengan bumi yang lain yang mengalami pengalaman-pengalaman di bumi ini. Dari 144.000 ini ada yang melewati 1260, walaupun nggak selama itu. Ada yang melewati sebelumnya penganiayaan, martir, semua pengalaman-pengalaman termasuk yang di akhir zaman. Dan memang ada yang di akhir zaman, tapi apakah yang di akhir zaman artinya bahwa yang lain nggak penting? Semua mengalami pengalaman, semua digabung, nggak ada pengalaman di semesta alam yang dialami mereka. Dan semuanya 144.000. Semuanya. Kenapa? Karena di sini dikatakan, Ezra melihat Bukit Sion, jumlah yang nggak bisa dihitung jumlahnya. Sementara Wahyu 14 bilang, jumlahnya 144.000. Artinya 144.000 ini nih adalah simbol daripada jumlah bintang yang Abraham tidak bisa hitung. Dan di ayat 43, di tengah-tengah mereka, ini yang kita baca tadi, ada makhluk yang tinggi, lebih tinggi dari yang semua, dan dia meletakkan mahkota di semua jumlah yang tidak bisa terhitung. Di semuanya. Lalu Ezra tanya kepada malaikat, bilang, apa ini? Apa ini? Apa tuh? Siapa mereka? Tapi bilang, apa ini? What are these? Mereka ini siapa ini? Dan dia jawab kepada saya. Malaikat bilang, ini adalah mereka yang sudah menanggalkan jubah kematian dan sudah mengenakan jubah kehidupan kekal. Mereka semua telah mengaku nama Bapa. Dan sekarang mereka dimahkotai dan menerima palm. Lalu dibilang apa? Lalu saya bilang kepada malaikat Ezra, yang orang muda itu yang meletakkan dia punya mahkota dan berikan daun palm itu, siapa? Siapa dia? Jadi Ezra bilang, siapa dia yang taruh dia punya? Jadi dalam vision ya, siapa? Lalu malaikat bilang,
Itu adalah the Son of God. Yang mereka sudah akui dia di bumi ini. Dan began I greatly to command them. Dan mereka ini yang berdiri teguh, tidak goyang dalam kehidupan mereka untuk karakter Bapa, karakter anak. Ini semua. Lalu ayat 48, malaikat bilang kepada Ezra, pergilah, bilanglah apa yang kamu lihat kepada umatku. Betapa besar wonders daripada the Lord God-mu yang kamu telah lihat. Artinya, ceritakanlah ini. Bilanglah kepada umat Tuhan tentang apa yang kamu lihat. Dibilang apa? Pergi. Go. Pergi. Nah, kalau bicara tentang pergi setelah lihat, apa itu? Apa yang pergi setelah lihat? Miss White, waktu dalam vision yang sama, semua prophet bilang yang sama kan? Jadi Miss White sedang kutip dari Ezra, dia mohon kepada malaikatnya, dia bilang, saya mau tinggal di sini, saya nggak mau kembali ke bumi. Saya nggak bisa bayangkan saya kembali ke bumi yang gelap lagi. Lalu malaikat bilang kepada Miss White, you must go back. Kamu harus kembali. Sama dengan Ezra, kamu harus kembali. Kamu harus pergi. Kamu harus kembali, Miss White. Alan, kamu harus kembali. Dan kalau kamu setia, nah dulu kutipan ini, kita bisa argumentasi bahwa kamu dengan 144.000 kan? Belum increase of knowledge. Kamu bersama 144, artinya kamu bukan 144. Tapi kita bisa bilang sekarang, ada kutipan berikut. Kita akan buktikan itu. Kamu bersama 144. Kalau cuma dari kutipan ini, kamu bukan 144, karena kamu bersama dengan mereka. Kamu bukan bagian daripada mereka. Tapi saya bisa lihat sekarang bahwa kamu adalah bagian daripada 144. Kamu dengan 144, waktu kamu dibangkitkan, ketemu mereka, akan bisa kembali lagi dan jalan-jalan ke semua bumi-bumi hasil kerja Bapa. Jadi sama, Miss White sedang kutip Ezra yang melihat vision yang sama. Mengenai 144.000. Lalu kita lihat di sini, kita lihat Mrs. Hastings kan. Miss White bilang, saya melihat Mrs. Hastings, dimeteraikan. Dan akan dibangkitkan pada suara Tuhan dan berdiri di bumi, dan akan bersama-sama, ini kata sama-sama lagi, dengan 144.000. Bersama-sama dengan 144.000. Jadi Mrs. Hastings sudah mati kan, dia mati. Artinya dibangkitkan. Oleh sebab itu dia bilang, saya lihat, kamu nggak perlu sedih untuk dia, karena dia akan istirahat di time of trouble. Sudah bisa lihat, kita sudah lihat bahwa yang mati juga adalah 144.000. Karena semua yang selamat adalah 144.000, bukan hanya yang hidup-hidup. Bukan hanya hidup-hidup. Semua yang selamat, 144.000. Nah, ini dia. Ini sekarang yang tadi yang with, sekarang among. Ada orang-orang yang di bumi yang usianya sudah melewati 90 tahun. Nah, saya punya ibu, saya langsung ingat saya punya ibu ya. Saya punya ibu sedikit lagi 92. Dan hasil natural usia lanjut mereka kelihatan bahwa mereka sudah lemah. Betul sekali ya. Sudah feeble, udah nggak kayak orang muda kan. Sudah 90 plus. Tapi mereka percaya God. Dan God mencintai mereka. Wow. Meterai Bapa ada di dalam mereka, pada mereka. Jadi mereka ini walaupun sudah tua, umurnya di atas 90, dan mencintai Bapa, dan Bapa cinta mereka, mereka terima meterai Bapa. Lihat ini. Dan mereka akan menjadi, bukan with, antara jumlah itu. Mereka akan menjadi antara jumlah. Jumlah berapa? 144, walaupun jumlahnya bukan 144. Mereka akan menjadi antara jumlah yang tidak terhitung, yang simbol jumlahnya adalah 144. Yang Tuhan bilang apa? Diberkatilah orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi kata with dulu menunjukkan bahwa belum tentu sama-sama. Belum tentu sama-sama. Sekarang dia bilang apa? Antara. Mereka adalah antara bagian daripada jumlah
yang tidak terhitung, yang simbolnya adalah 144.000. Jadi kita bisa lihat, Ezra, Mizraim, Yohanes, semuanya cocok sekali. Sekarang kita dapat missing puzzle-nya. Dulu nggak berani mau bilang, tapi sekarang pas sudah dapat semua bahan yang lebih lengkap, kesimpulannya, semua orang yang selamat adalah 144.000. Jadi sekali lagi bagaimana jawabnya? Bahwa, tapi hanya mereka yang lewat time of trouble. Iya, hanya ada orang tertentu dari 144.000 yang lewat time of trouble. Tapi bukan berarti bahwa hanya mereka 144.000. Dan kalau dibilang bahwa hanya mereka yang mengalaminya, ini bicara tentang keluarganya Adam yang mengalami ini, bukan hanya yang di akhir zaman yang mengalami itu. Karena semua umat manusia yang selamatkan dianiaya. Satu atau cara yang lain dianiaya semua kan. Walaupun penganiayaan yang paling parah, pengalaman yang paling parah adalah di akhir zaman, tapi semua keluarga Adam mengalaminya. Oke. Sekarang kita mau lihat siapa yang mati which die in the Lord, yang adalah bagian daripada 144.000. Bagian 144.000, oke? Siapa ini yang mati dalam Tuhan, yang bagian daripada 144.000? Oke, di Wahyu 14:13 kita lihat bahwa saya mendengar suara dari surga dan berkatakan, tulislah, diberkatilah yang mati di dalam Tuhan. Artinya ini orang-orang 14:13 adalah bagian daripada 144.000 kan, dengan kutipan di atas ini, Bible Commentary. Oke, kita lanjut lagi di Review and Herald, dikatakan brother and sister Nichols, adalah orang-orang yang pertama yang menerima hari Sabat, kan? Dan mereka membantu pekerjaan ini dari awalnya, pekerjaan gerakan Advent ini. Dan tahun 1844 mereka percaya kabaran malaikat ketiga di Rocky Hill, Connecticut kan. Lalu mereka pun tentu saja sudah mati kan. Dan waktu mereka mati dalam pengharapan setelah menerima malaikat ketiga. Dan mereka yang mati ini, yang terima hari Sabat, termasuk dari orang-orang yang mati dalam Tuhan, yang dibilang adalah bagian daripada 144.000. Bagian daripada 144.000. Mereka mati dalam Tuhan kan. Ini dia. Oke. Artinya 144.000 bukan hanya orang-orang yang hidup, tapi termasuk orang-orang yang hidup. Karena orang-orang mati juga adalah bagian daripada 144.000. Di antara mereka ini adalah orang-orang tua juga. Mereka beristirahat dalam pengharapan. Ibu saya katanya di Illinois, saya punya bapak di Connecticut. Waktu sangkakala bapak dibunyikan untuk orang mati, mereka akan diangkat untuk ketemu juru selamat mereka di udara. Mereka sudah bekerja bersampingan di Tuhan punya kebun anggur dan akan diberikan kehidupan kekal. Dan mereka akan melihat buah-buah dari pekerjaan mereka yang juga akan diselamatkan. Jadi kita bisa lihat bahwa orang mati adalah bagian daripada jumlah 144.000 itu yang mati dalam Tuhan kan. Hari Senin ada telegram saya terima mengatakan bahwa kita punya saudara ini sedang tidur dalam Tuhan Yesus. Lalu misalnya bilang, baiklah, kita nggak perlu nangis, kita nggak perlu meratap untuk orang mati, kita perlu meratapi orang yang hidup. Lalu dikatakan, diberkatilah orang yang mati dalam Tuhan. Ini dia. Jadi untuk orang yang mati dalam Tuhan, itu orang sudah jamin masuk surga. Dia adalah 144.000 yang perlu diratapi ialah yang masih hidup dan yang masih nggak serius dalam kehidupannya, betul? Tapi kalau sudah mati dalam Tuhan, dia akan dibangkitkan. Dia adalah 144.000. Oke. Lalu kita lanjut lagi kutipan ini, 1888 message. Kita diperintahkan, tulislah. Diberkatilah orang yang mati dalam Tuhan, karena mereka akan keluar
Keluar apa? Mereka keluar dari kubur kan? Come forth, Lazarus. Mereka keluar dari dari kubur untuk dipersatukan dengan semua umat Tuhan waktu Kristus memanggil orang mati dari kubur mereka. Ini dia. Blessed are ini 14:13 bisa dibilang apa? Bagian daripada 144.000 menerima materai Bapa. Jadi semua orang mati adalah 144.000 kalau mereka setia waktu mereka mati. Lalu dikatakan di sini bahwa kuburan-kuburan terbuka, banyak orang yang tidur di debu bumi ini dibangkitkan mendapatkan kehidupan yang kekal, dan ada juga yang dibangkitkan hanya untuk melihat Tuhan Yesus memberi kehormatan bagi umatnya. Semua yang mati dalam iman pekabaran mereka ketiga akan dibangkitkan dari kubur mereka, dimuliakan, mendengar covenant-nya Bapa dengan mereka yang memelihara hukumnya. Mereka juga seperti Kayafas dan yang memakukan Tuhan Yesus dan semua itu dibangkitkan hanya untuk melihat bagaimana mereka menganiaya Tuhan Yesus dan umat-umat Tuhan Yesus sekarang mendapatkan kehidupan kekal. Ini Daniel 12 ayat 2 kan, Wahyu 1 ayat 7. Jadi orang-orang yang dibangkitkan ini lah 144.000. Jadi Miss White nanti waktu dibangkitkan dan bertemu dengan umat Tuhan yang nggak mati di akhir zaman, 144.000. Dan mereka akan dibangkitkan untuk melihat kemuliaan dan penghormatan yang diberikan kepada umat Tuhan yang setia dan tetap mempertahankan mereka punya kesetiaan kepada Tuhan. Masuk Kayafas salah satunya kan. Oke, ada orang-orang yang hidup di bumi ini yang saya sudah ambil kutipan ini, tapi saya mau ulang lagi kan. Dan mereka semua mati kan. Ada orang-orang yang hidup di bumi ini yang hidupnya umurnya sudah di atas 90 tahun. Mereka takut Tuhan. Tuhan mencintai mereka. Mereka dimeteraikan Tuhan dan mereka akan menjadi bagian daripada jumlah yang enggak pernah. Yang mereka akan adalah bagian daripada jumlah 144.000. Termasuk orang-orang yang enggak pernah mati. Dan ini Mrs. Hastings lagi. Miss White tulis tentang Miss Hastings kan. Miss White bilang dia dimeteraikan dan dia akan bersama-sama dengan 144.000. Artinya kata bersama-sama misalnya konteks adalah apa? Menjadi bagian daripada 144.000. Suara Bapa didengar dari surga. Suara Bapa didengar dari surga. Menyatakan jam dan hari kedatangan Tuhan Yesus dan memberikan everlasting covenant pada umatnya. Lalu setelah itu, jadi kita lanjut dari cerita ini. Setelah mereka dibangkitkan, setelah orang-orang yang mati dalam kabar malaikat ketiga yang kita tahu sebagai kebangkitan khusus ya. Ini bukan kebangkitan yang general, tapi ini kebangkitan khusus sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi 144.000 yang nggak mati, lalu ketemu dengan orang-orang yang terima malaikat ketiga, kebangkitan khusus, lalu kebangkitan massal. Kebangkitan massal. Jadi yang mengkabarkan malaikat ketiga dibangkitkan sebelum Tuhan Yesus datang. Nah, setelah mereka terima covenant dan mendengar jam Tuhan Yesus datang, suara Bapa, tiba-tiba mereka lihat ada awan kecil, kita tahu Tuhan Yesus datang. Dan mereka tahu ini adalah Tuhan Yesus. Artinya 144.000 yang nggak mati, ketemu dengan 144.000 yang baru dibangkitkan, yang terima kabar malaikat ketiga, yang dibilang, blessed are the dead which die in the Lord, kan? Blessednya ialah kamu adalah 144.000 yang akan, walaupun kamu mati. Dan akan digabung juga dengan kelompok dari Adam. Sampai yang belum terima malaikat ketiga, ketemu semua. Jadi hidup, kemudian yang baru dihidupkan, lalu akan dengan yang dari Adam dihidupkan. Semuanya dihitung dari awal adalah 144.000. Lalu di antara di tengah-tengah bumi yang penuh dengan kacauan ada kilat dan ada thunder, suara Bapa memanggil suara Tuhan Yesus memanggil umat Tuhan yang sedang hidup. Dia lihat kepada kubur-kubur orang yang righteous dan dia mengangkat suaranya, dia bilang apa? Bangun, 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 kamu yang tidur di debu, bangkit. Dan di seluruh permukaan bumi suara ini didengar oleh umat Tuhan yang setia sebelum mati. Dan mereka akan mendengar suaranya dan mereka seperti Lazarus bangkit semua.
seluruh bumi mendengar, seluruh dari segala bangsa semua, dari penjara-penjara kematian mereka keluar. Lalu mereka bilang apa? Oh maut, di mana sengatmu? Oh kubur, di mana kemenanganmu? Semua ini adalah 144.000. 144.000. Dan di hadapan semua yang ditebus, banyak orang adalah kota kudus itu. Tuhan Yesus membuka pintunya. Dan bangsa yang telah mempertahankan kebenaran masuk. Ini masuk. Dibilang apa? Sekarang mereka melihat paradise-nya God, Adam punya tempat tinggal waktu bumi ini baru dimulai. Ini rupanya Adam di sini loh kan. Dan suara yang sangat sedap mau pernah didengar di telinga orang bilang, kamu punya perjuangan sudah berakhir. Datanglah, kamu yang diberkati Bapakku. Warisilah kerajaan yang disediakan untuk kamu sejak bumi ini diciptakan. Semua dengar ini. Semua di-redeem, semua di-ransom. Dan orang-orang semua yang di-redeem akan mengalami sukacita yang sama. Mereka melihat bahwa semua yang sudah dimenangkan kepada Kristus melalui doa, melalui pekerjaan mereka, melalui korban-korban mereka, masuk semua, enggak sia-sia. Dan mereka semua berkumpul di sekitar atau di mengelilingi tahta. Ini kan hanya 144.000 yang di tahta, semuanya. Dan sukacita yang tidak bisa diungkapkan memenuhi hati mereka. Waktu mereka melihat mereka yang sudah dimenangkan untuk terima Kristus dan melihat yang sudah penyembahan dan letakkan mahkota di kaki Tuhan Yesus akan terjadi tak ada hentinya. Bukan berarti tak hentinya kita bikin itu, tapi itu akan selalu dilakukan untuk selama-lamanya. Dengan setia mereka bertobat akan dosa mereka dan percaya akan Tuhan Yesus punya kebaikanlah yang dijanjikan, dan dia mati dalam pengharapan kebangkitan Adam ini. Anak Bapa menebus kegagalan manusia, dan sekarang Adam dikembalikan ke dominannya. Juru selamat membawa dia ke pohon kehidupan dan mengambil buahnya, lalu dibilang apa? Makan. Lalu Adam melihat, wow, dia punya keluarga ini yang ditebus, semua keluarganya berdiri di hadapan Bapa di paradise of God. Lalu dia memainkan kecapinya, bilang, layaklah domba yang disembelih dan hidup lagi. Dan semua keluarganya Adam mengambil kecapi dan menyanyikan lagu yang sama. Dan melemparkan mereka punya mahkota di kaki Tuhan Yesus. Penuh dengan sukacita dan sangat berterima kasih akan kebaikannya. Semuanya. Ini yang saya maksudkan dengan the family Adam ini, keluarganya Adam, bicara tentang pengalamannya keluarga Adam, bukan pengalaman orang tertentu yang menjadi 144.000. No, ini pengalaman keluarganya Adam, karena 144.000 adalah jumlah yang tidak bisa terhitung. Nah, bicara tentang number, walaupun ini akan lebih dijelaskan berikut ya. Bicara tentang number, saya mendengar jumlahnya, jadi saya nggak akan bahas tentang numbernya detail, karena itu pelajaran berikut, tapi kita akan sentuh sedikit. Jumlahnya 144.000, maksudnya bukan jumlah, sekarang nggak bisa dijumlah lagi, bilangannya yang dimeteraikan adalah 144.000, karena jumlahnya tidak terhitung. Lalu dikatakan di sini, marilah kita berjuang dengan semua kuasa yang Bapa berikan untuk bisa menjadi bagian. Ini kan bagian 144.000. Jadi mari kita semua berjuang untuk menjadi bagian. Dan tadi saya bilang bagian daripada jumlah itu. Walaupun jumlah adalah bilangan, bukan jumlah yang bisa terhitung. Okay. Dan bilangannya adalah 144.000. Marilah kita berjuang untuk menjadi bagian daripada bilangan 144.000 yang jumlahnya tidak bisa terhitung. Ada orang-orang yang hidup di bumi ini, yang kita lihat ini kan, ada orang-orang ini yang menerima meterai dan sudah lanjut usia,
yang akan menjadi bagian, kita sudah baca tadi, daripada 144.000. Tapi mereka apa? Mereka mati. Jadi waktu dia bilang, marilah kita berjuang untuk menjadi bagian bilangan ini yang jumlahnya tidak bisa terhitung, itu termasuk untuk orang yang akan mati dan orang yang nggak akan mati, walaupun nggak ada yang tahu siapa yang akan mati dan akan hidup terus kan, semuanya berjuang sementara masih hidup. Tapi bukan berarti bahwa kalau saya mati, artinya saya gagal perjuangannya. Itu maksudnya. Karena perjuangannya berakhir waktu dia sudah mencapai meterainya, lalu dia mati, dia sudah berhasil dalam perjuangannya waktu dia hidup. Kematian itu enggak membuat dia enggak berjuang. Saya melihat kemuliaan yang sangat wonderful waktu Kristus akan datang dalam kemuliaannya untuk dikagumkan untuk semua yang percaya. Lalu dibilang apa? Saya mau menjadi bagian daripada jumlah itu yang menjemput juru selamat kita dengan sukacita, bagian daripada jumlah yang akan melihat wajahnya. Wow. Ya kan? Jadi apa? Untuk menjadi bagian apa tadi katanya? Untuk menjadi bagian adalah untuk menjadi bagian daripada bilangan 144.000. Dan ini adalah orang-orang yang dibangkitkan juga karena sudah berhasil perjuangannya sementara mereka hidup. Mereka yang mendengar dengan tekun suara Tuhan dan dengan sukacita memelihara hukumnya akan menjadi bagian daripada jumlah yang melihat Bapa. Dan mereka ini semua 144.000 apa? Memelihara semua statusnya Tuhan. Artinya, bisa nggak menjadi 144.000 bilangan daripada jumlah yang tidak terhitung kalau saya tidak lakukan statusnya? Nggak bisa. 144.000 melakukan commandment, statutes, judgment, testimony, law, semuanya yang keluar dari mulut Tuhan langsung atau lewat Musa atau Nabi siapapun dilakukan dengan sukacita oleh 144.000. Kalau saya tidak mau lakukan statutes, saya bukan jumlah yang tidak terhitung bilangan 144.000 itu. Mari kita lihat Ulangan 4 ayat 1. Kita kan, dengarlah Israel, statutes. Ajarkan, lakukan kalau mau hidup. Dan lakukan, dan kamu akan lakukan itu waktu kamu tinggal di tanah perjanjian. Nah, kita tahu tanah perjanjian ini bukan di bumi. Ibrani 11 kan? Tanah perjanjian inilah, maksudnya bumi ini setelah diciptakan kembali. Dan itu selama-lamanya. Artinya yang keep the statutes inilah yang adalah 144.000 lah yang akan hidup di bumi ini setelah 1000 tahun. Statutes ini adalah 144.000 lah yang akan tinggal di bumi ini untuk selama-lamanya. Karena sebelum bumi ini diperbaharui, di bumi lama mereka sudah memelihara statutes. Dibilang inilah statutes, lakukanlah. Peliharalah, lakukanlah. Inilah hikmat dan pengertianmu kalau kamu melakukan semua statutes ini. Dan bangsa inilah bangsa yang great. Great nation. Great nation. Pernah dengar kata great? Great multitude yang nggak bisa terhitung. Ini great nationnya. Makanya Babylon dia pakai kata great juga. Great nation kan. Padahal 144.000 lah. Jadi yang melakukan statutes. Dan Deuteronomy 5 ayat 1, jadi Deuteronomy 4 sebelum kasih hukum, statutes. Deuteronomy 5, waktu kasih 10 hukum, statutes. Inilah statutes, belajarlah, pelihara, lakukan statutes. Lalu setelah hukum diulang kembali di ulangan 5, ulangan 6, ayat 1, 2, dan 24 dikatakan, statutes, ajarkan, lakukan. Pelihara semua statutes. Sepanjang hidupmu, agar hidupnya diperpanjang selama-lamanya, kalau kamu lakukan statutes, dan statutes ini akan membuat kamu hidup selama-lamanya, dan itu diberikan untuk kebaikan kita selalu
dan selalunya selama-lamanya di dunia baru ini. Jadi sekali lagi, orang-orang yang akan menjadi bagian 144.000 adalah orang-orang yang di bumi ini sekarang dihara semua statusnya Tuhan. Tentu saja ada adjustment semua itu, saya cuma fokus di status. Lalu dikatakan, itu akan menjadi kita punya righteousness, the end of the law, righteousness of the law. Kalau kita keep status, kita memiliki righteousness of Christ, the end of the law. Kalau kita memelihara dan melakukan semua, that is the righteousness of the law. Okay. Itu adalah Roma 8 ayat 4. Okay. Nah, kita mau ulang lagi. Karena umat Tuhan keluar dari Mesir selalu melanggar hukum Tuhan, moral diulang kembali di Sinai. Tapi supaya umat Tuhan tidak melanggar lagi setelah diberikan 10 hukum, Kristus berikan kepada Musa prinsip-prinsip keagamaan yang akan govern, yang akan menuntun kehidupan mereka setiap hari. Dan religious precept ini yang diberikan kepada Musa, supaya jangan melanggar 10 hukum lagi, namanya statutes. Jadi statutes ini diberikan supaya kita tidak melanggar 10 hukum. Dan diberikan ini supaya kita dijaga tidak melanggar 10 hukum, dan status ini bukan bayang-bayang yang berakhir di kayu salib. Sekali lagi, status ini bukan bayang-bayang. Kalau kita diberikan sesuatu yang bisa mengilustrasikan, menjelaskan 10 hukum, kenapa mau ditiadakan? Dan status ini akan berlaku selama-lamanya. Selama-lamanya. Makanya orang yang memeliharanya hidupnya selama-lamanya. Dan status ini menjelaskan dengan jelas 10 hukum itu supaya jangan dilanggar lagi. Ini statutes. Namanya religious precepts yang diberikan kepada Musa, yang kita tahu sebagai the law of Moses. Ini harus dipelihara kalau mau menjadi bagian daripada 144.000. Jadi nggak bisa bilang lagi, saya nggak usah jadi 144.000, saya lewat yang mati saja. Nggak bisa. Karena yang mati pun 144.000. Saya mau lewat terowongan tanah. Enggak. Semua harus dimeteraikan tanpa noda cacat satu pun untuk masuk surga. Bukan, 144.000 itu, tapi yang lain lebih rendah derajatnya. Tidak. Enggak ada yang bisa masuk surga tanpa menjadi 144.000 punya bilangan yang adalah bagian daripada jumlah yang tidak bisa terhitung. Lalu dikatakan, umat Tuhan yang keluar dari Mesir punya pikiran sudah dibutakan dan sudah dibuat menjadi merosot oleh sebab perbudakan dan kekafiran di Mesir. Dan mereka nggak siap untuk menerima dan menghargai fully dengan sepenuhnya prinsip-prinsip 10 hukum. Fully. Artinya mereka punya pengertian tidak fully, tidak penuh. Agar tuntutan 10 hukum bisa dengan fully, more fully dimengerti dan diterapkan, ada prinsip-prinsip tambahan yang diberikan kepada Musa, namanya prinsip-prinsip keagamaan, yang fungsinya untuk menjaga 10 hukum supaya tidak dilanggar, karena mereka tahu 10 hukum sekarang dengan jelas, sehingga mereka tidak melanggar lagi melalui religious precept atau statutes yang diberikan kepada Musa, yang mengilustrasikan, yang bisa diungkap atau diaplikasikan prinsipnya supaya tidak melanggar 10 hukum. Dan bedanya dengan 10 hukum, precept ini diberikan secara private kepada Musa untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Law of Moses adalah law of God oleh Musa. Lalu setelah 10 hukum di Keluaran 20, setelah Keluaran 20 diberikan, berikutnya apa? Hukum-hukum tentang altar. Ada hukum tentang altar, tentang perbudakan, semua itu. Jadi setelah Keluaran 20, 21, dan selanjutnya 22, 23, itu dia punya statutes, religious precepts, untuk menjelaskan 10 hukum yang mereka baru terima di Sinai. Jadi ada laws tentang servants. Kita masih kutip terus ya, 3:11, 3:12, orang-orang Israel di Mesir dalam perbudakan. Dan sekarang mereka ada budak di bawah mereka. Mereka hati-hati, jangan dengan menjadi tuan, mereka memperlakukan hamba mereka sebagaimana mereka diperlakukan di Mesir. Nah, itu statutes. Itulah bagian dari statutes. Itu kalau kita bisa lakukan itu, artinya itulah
Caranya untuk tidak melanggar hukum Tuhan, yang kalau mereka nggak ngerti, mereka akan melanggar. Lalu PP 310, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, lalu kita loncat ke 311 paragraf 2, kita loncat ya. Kalau kalian mau baca di antaranya, banyak lagi statutes, kita mau loncat terus. Jadi setelah 10 hukum diberikan semua itu, dan diberikan ini juga. Dan sekali lagi umat Tuhan, setelah 10 hukum diberikan, diingatkan akan kudusnya untuk pemeliharaan hari Sabat, dan statutes yang diberikan apa? Feast tahunan. Dan feast tahunan ini diberikan untuk kebaikan Israel. Feast tahunan ialah untuk menolong umat Tuhan untuk tidak melanggar 10 hukum. Dan setelah Keluaran 20, feast tahunannya diberikan di Keluaran 23. Setelah diberikan 10 hukum, diberikan religious precepts, 23 dibilang apa? 6 tahun kamu akan mengerjakan ladang kamu, tapi tahun ke-7 kamu harus istirahatkan. 6. Lalu setelah itu di ayat 12 sekarang 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 kamu istirahat. Jadi Sabat tahunan, Sabat mingguan. Itu statutes. Itu statutes ya. Karena ini diberikan setelah 20 Keluaran 20. Lalu habis itu dibilang apa? Ayat 14 dibilang ini. 3 kali kamu akan pelihara feast dalam 1 tahun. Ini dia. Feast kan? Ini feast tahunan adalah sesuatu yang diberikan setelah diberikan 10 hukum. Ini dia. Setelah diberikan 10 hukum di Keluaran 20, sekarang diberikan semua, dia punya status yang lain, lalu diberikan hari Sabat. Untuk mereka tidak melanggar 10 hukum, untuk tidak melanggar hari Sabat, diberikan yearly feast. Dan ini semua diberikan untuk kebaikan Israel. Sementara tadi kita lihat, untuk kebaikan Israel dibilang, semua status ini di Ulangan 6 dikatakan untuk kebaikan kita selalu. Dan untuk tetap kita bisa hidup selama-lamanya. Ini dia. Status ini. Jadi, hanya yang melakukan status, hanya yang pelihara feast, yang akan menjadi 144.000. Betul. Sangat betul. Nggak salah bilang itu. Hanya yang pelihara feast di bumi ini yang akan menjadi 144.000 atau yang akan masuk kerajaan surga dan hidup selama-lamanya dengan memelihara semua perintah Tuhan. Jadi ini diberikan dan dikatakan status ini bukan shadow, bukan bayang-bayang yang berakhir di kematian Tuhan Yesus. Bukan, dia jalan terus. Yang berakhir ialah penyembelihan domba. Setelah kayu salib tidak ada penyembelihan domba. Kita sudah belajar dari sudut pandangan yang lain kan. Tapi saya mau kasih lihat bahwa nggak bisa jadi 144.000, nggak bisa masuk kerajaan surga, nggak bisa menjadi bagian daripada jumlah yang tidak bisa terhitung bilangannya, jumlahnya, kalau tidak memelihara statutes. Karena hanya yang memelihara statutes lah yang akan menjadi bagian daripada 144.000. Bilangan daripada jumlah yang tidak bisa terhitung banyaknya. 3 kali setahun kamu akan ke feast. Dan dikatakan feast of unleavened bread, feast of harvest, feast of ingathering. Kita tahu ini bukan cuma 3 ini, tapi ini musimnya. Feast of unleavened bread kita tahu ada Passover, Wave Sieve, Unleavened. Musim pertama. Musim kedua, feast of harvest, Pentecost. Musim ketiga yang kita sudah masuki sekarang, feast of ingathering termasuk trumpet, Day of Atonement, dan Tabernacle ingathering. Itu 3-nya, bukan hanya 3 feast, tapi ada 7 feast dalam 3 season. Karena dibilang 3 kali. 3 kali itu bukan cuma 3 feast, tapi 3 kali kamu ke Yerusalem untuk merayakan feast-feast itu. Dan setiap kali pergi ada beberapa feast, kecuali Feast of Harvest, Pentecost. Kan? Dan kita lanjut lagi di pelindungan segala zaman dikatakan ada 3 feast tahunan, lalu sekarang dibilang Passover, Pentecost, Feast of Tabernacle. Ini kan kata-kata yang lain. Kalau tadi unleavened, sekarang Passover. Harvest, Pentecost, Feast of Tabernacle, tadi ingathering. Walaupun ada Day of Atonement dengan Feast of Trumpet yang kita baru rayakan. Kan? Sekali lagi dikatakan, sekali lagi umat Tuhan diingatkan pentingnya kekudusan hari Sabat dijaga, dan untuk mereka menjaganya diberikan feast tahunan yang termasuk Passover, Wave Sieve, Unleavened, dengan First Fruit, Pentecost, Trumpet, Atonement, Ingathering, atau Tabernacle. Itu semua, kalau kita mau masuk kerajaan surga menjadi 144.000, itu harus dipelihara.
Kenapa? Karena dibilang itu tidak dipakukan di kayu salib. Itu bukan bayang-bayang dipakukan kayu salib, bukan. Ya, di sini ingat hukum Musa dengan statut-statutnya dan judgment-nya. Ingat hukum Musa. Lalu siapa yang akan ingatkan umat Tuhan akan hukum Musa? Elijah sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Tapi Elijah sudah mati. Katakan di kutipan Nubuat, Maleaki mengatakan, lihat saya akan kirim Elia. Ini bicara tentang karakter Elia. Rohnya Elia lah yang akan ingatkan umat Tuhan di akhir zaman sebelum Tuhan datang tentang Law of Moses atau Statutes. Mereka yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan mengajarkan statutes, bagaimana kerjaan yang dilakukan oleh Elia untuk kedatangan Tuhan Yesus pertama kali akan diulang kembali oleh orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan mereka akan ajarkan statutes. Dan kalau mereka ajarkan statutes, itu buktinya bahwa itu tidak dipakukan di kayu salib. Kalau diajarkan setelahnya kayu salib. Dan statutes salah satunya adalah apa? Yearly feast. Yearly feast. Jadi kita harus belajar sendiri. Kita harus lihat, buktikan sendiri dari firman Tuhan. Jangan hanya terima orang bilang lalu udah pasti benar. Padahal saya nggak bisa buktikan, lihat sendiri. Kadang-kadang saya belajar, saya mau dengar apa yang saya mau dengar. Dan kalau dia bilang apa yang saya mau dengar, saya bilang amin. Padahal kamu nggak belajar sendiri untuk cari tahu apakah memang benar atau enggak. Kamu bisa nggak mempertanggungjawabkannya sendiri? Nah, itu pokoknya saya suka apa yang dia bilang, udah pasti benar. Ini sangat menyangkut paut kita punya keselamatan. Kalau salah hilang, nggak jadi 104. Dan hanya yang melakukan statutes-nya Tuhan, termasuk dia punya feast, dan semua dia punya statutes-nya, termasuk feast, yang akan menjadi 144.000. Selain 144.000, tidak ada keselamatan. Jadi ini akan dikabarkan oleh orang-orang yang memiliki roh Elia di akhir zaman, yang akan mengingatkan umat Tuhan pentingnya untuk pelihara statutes, dan inilah yang sedang terjadi sekarang. Lalu di Wahyu 22 ayat 14 dikatakan, diberkatilah mereka yang melakukan hukum-hukumnya, statutes, judgment, dia punya testimony, karena mereka akan ada hak untuk makan buah pohon kehidupan. Mereka bisa masuk melalui pintu gerbang kota yang dibuka pada waktunya. Ini adalah the redeemed. Orang-orang yang di-redeem hanya 144.000. Yang hanya mereka lah yang mengalami pengalaman yang gak pernah dialami di semesta alam ini. Keluarganya Adam yang selamat adalah 144.000. Kita akan ketemu lagi di pelajaran kedua untuk mengerti apa artinya 144.000 yang simbol daripada jumlah yang tidak bisa terhitung.